Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Keberagaman ini di satu sisi menjadi kekayaan bangsa, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan gesekan apabila tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang mampu menjaga keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama tanpa menimbulkan perpecahan, yaitu melalui moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi konsep penting dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis, toleran di tengah kemajemukan. Dengan memahami nilai-nilai moderasi, setiap pemeluk agama diharapkan dapat menjalankan ajaran agamanya dengan penuh kedamaian, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan bangsa. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau radikal dan fanatik berlebihan, dan tidak ekstrem kiri liberal yang mengabaikan ajaran agama. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah wasatiyah yang berarti keseimbangan, keadilan, dan sikap tengah dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tetapi mengajarkan agar umat beragama tetap berpegang teguh pada keyakinan sambil menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan. Tujuan moderasi beragama menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman bangsa, menghindari konflik dan kekerasan atas nama agama, meneguhkan komitmen kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menumbuhkan sikap toleransi, adil, dan terbuka terhadap perbedaan. Dengan moderasi beragama, umat beragama diharapkan mampu menjalankan ajarannya dengan damai dan menghargai sesama. Menurut Kementerian Agama RI, ada 4 indikator utama dalam moderasi beragama, yaitu 1. Komitmen kebangsaan setia kepada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan NKRI. Contoh, ikut menjaga perdamaian dan tidak menggunakan agama untuk menolak dasar negara. Yang kedua, ada toleransi, menghormati perbedaan keyakinan dan memberi ruang bagi orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Sebagai contoh, tidak menghina simbol atau ajaran agama lain. Yang ketiga, ada anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan dalam berdakwah atau menyebarkan ajaran. Contoh, berdakwah dengan santun dan damai, bukan dengan ujaran kebencian. Yang terakhir, ada penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal, menghargai budaya dan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sebagai contoh, ikut dalam acara adat seperti gotong royong atau sedekah bumi dengan niat silaturahmi. Berikut juga ada implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Menyampaikan pendapat dengan sopan dan menghormati orang lain, menghindari ujaran kebencian di media sosial, bergaul dengan teman berbeda agama tanpa memandang rendah, mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama. Dapat juga disimpulkan, moderasi beragama pada hakikatnya bukan sekadar konsep, melainkan sebuah kebutuhan nyata dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Di tengah keragaman yang dimiliki Indonesia, moderasi beragama menjadi fondasi untuk membangun tatanan sosial yang damai, adil, dan berkeadaban. Melalui sikap modern, setiap pemeluk agama diajak untuk mendapatkan ajaran agamanya sebagai sumber nilai kemanusiaan, bukan alat untuk membeda-bedakan atau menimbulkan perpecahan. Moderasi beragama mendorong terciptanya keseimbangan antara ketaatan kepada Tuhan dan tanggung jawab sosial kepada sesama manusia. Dengan demikian, keberhasilan moderasi beragama tidak hanya diukur dari pengetahuan tentang konsepnya, tetapi dari sejauh mana nilai-nilainya diwujudkan dalam tindakan nyata, menghargai perbedaan,
menebarkan kedamaian serta menjadikan agama sebagai perekat persatuan bangsa.